3 tahun lalu, gue adalah seorang anak yang gak percaya diri ketika berkomunikasi. Gue sering ngerasa gugup, gak pede, apalagi kalau misalnya harus ngomong depan publik. Tapi dalam 3 tahun ke depan, gue baca ratusan buku komunikasi. Dan dari ratusan buku komunikasi itu, ada 3 buku komunikasi yang kalau misalkan gue harus bilang ke diri gue 3 tahun yang lalu tentang 3 buku ini, mungkin gue bakal jago berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Dan dalam video hari ini, gue bakal nge-spill 3 buku ini dan pelajaran apa aja yang bisa lo ambil dari setiap bukunya untuk lo terapkan dalam kehidupan komunikasi lo yang bakal ngeberdasar kehidupan komunikasi lo dalam 30 hari. Gue Jason Stanley, founder dari Stanley Academy, dan gue udah ngebantu 1.100 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari, dan kita bakal ngebedah video hari ini. Buku yang pertama, ini adalah How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Buku ini gue nggak dapetin aslinya, ini bukan buku gue. Jadi ini gue dikasih balik dari Gramedia, buku asli gue yang How to Win Friends and Influence People ya. Itu lo dipinjam sama teman les gue, dan entah kemana sekarang bukunya, dia udah masuk ke GM, dan bukunya nggak dibalik-balikin ke gue sama sekali. Karena dia minjem ke gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya ke gue kayak, Bang, buku terbaik apa sih yang lo baca tentang komunikasi? Gue bakal jawab How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Karena Dale Carnegie, dia tuh ngebedah dalam buku ini gimana rahasia lo bisa menjadi seorang magnet manusia. Serius, lo baca buku ini, lo bakal jadi magnet manusia. Bang, kenapa kayak gitu? Karena di buku ini, Dale Carnegie tuh ngebedah mengenai apa aja sih secara psikologi yang lo tuh bisa lakuin untuk bikin orang jadi lebih suka sama lo. Kayak sesimpel cuma dengan ngubah sedikit hal doang. Dan di buku ini ada banyak banget chapter yang bisa lo baca. Kurang lebih itu ada sekitar 8 chapteran. Dulu yang gue baca sih kurang lebih ada 8-an. Tapi sekarang di digital age itu cuma ada sekitar 4 atau ada 5-an. Dan di buku ini yang paling menempel banget dalam pikiran gue, dalam otak gue, dan ngubah banget kehidupan gue, cuma ada 3 hal doang yang gue praktekin. Yang pertama, itu adalah lo harus bikin orang ngerasa lebih baik dalam diri mereka sendiri. Kayak, kemanapun lo pergi, dulu pas gue ketemu sama orang, hal pertama yang bikin gue gugup adalah gue sering mikirin apa kata orang. Jadi, fokus gue adalah gue pengen mengimpress orang yang ada di depan gue. Baik itu dengan cara cerita lucu yang gue ceritain, gue menjadi orang yang kayak ya, nyari lelucon aja buat bikin orang ketawa, atau mungkin gue cuma pengen ngehibur doang dia aja, biar ya dia tetap mau ngobrol sama gue, mikirnya gue asik gitu. Tapi setelah gue baca buku ini, gue mempelajari bahwa kalau lo bisa bikin orang ngerasa lebih baik dalam diri mereka atau dalam kulit mereka sendiri, orang bakal suka sama lo. Dan ini bisa lo lakuin dengan berbagai cara. Dengan memuji mereka, dengan lo mendengarkan mereka, dengan lo bilang, ih gila lo hari ini keren banget baju lo. Atau mungkin, bro lo man keren banget tuh pas lo lagi main basket, anjir itu keren banget deh. Jadi sekedar cuma memberikan komplimen, atau memberikan sebuah kayak have a nice day, atau kayak, oh oke bro sip, thank you banget ya. Jadi cuma sekedar lo bikin orang ngerasa lebih baik dalam hari-hari mereka, mereka bakal lebih suka sama lo. Dan ini sesimpel kayak lo ngubah diri lo, yang awalnya lebih fokus ke dalam diri lo sendiri, lo ngelihat ke dalam diri lo, gimana cara bikin orang tertarik sama lo menjadi keluar dan lo bikin orang jadinya lebih ngerasa tertarik dengan diri mereka sendiri. Lo bikin mereka ngerasa nyaman di kulit mereka sendiri. Yang kedua adalah lo harus mendengarkan secara sungguh-sungguh. Buku ini mengajarkan bahwa kalau misalkan lo pengen bikin orang itu menjadi tertarik kepada lo harus menjadi tertarik dulu kepada mereka. Dengan cara ngelakuin yang tadi gue bilang. Kalau misalnya pengen didengarkan, ya berarti lo harus mendengarkan. Nah, active listening dalam buku Dale Carnegie ini, itu dibedah menjadi beberapa tahapan. Satu, ketika lo mendengarkan, lo harus benar-benar mendengarkan secara seksama dan hadir full di sana. Kayak, lo coba deh, lo ngedengerin orang, itu ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kayak, satu, lo hadir di sana, tapi nggak bener-bener hadir. Pikiran lo mungkin lagi mikirin kerjaan lo, atau mungkin usaha lo, atau mungkin bisnis lo. Jadi lo cuma setengah hadir di sana. Yang kedua adalah lo benar-benar hadir di sana. Lo benar-benar duduk di depan mereka, lo fokus ke nafas lo fokus ngedengerin apa yang dia bicarakan, lo ngelihat ke dia, dan lo benar-benar pengen memahami apa yang dia bicarakan dan apa yang dirasakan. Yang berikut adalah lo mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kayak alih-alih daripada sekedar kayak misalkan lo itu ketemu sama orang, terus dia bilang kayak kamu, oh kemarin tuh gue lagi malas banget bang. Ah, males baru gue males gitu kayak. Lo aja gitu males, gimana gue harus ngurusin konten gue pagi siang malam. Kayak itu misalkan lo gantian ngomong, tapi alih lo bisa gantian ngomong, lo kan bisa bertanya lebih lanjut. Kayak misalkan, oh lo malesnya kenapa bro? Ah, lo malesnya itu emang kenapa lo nggak ada daily to do list yang bisa lo lakuin? Jadi lo lebih banyak bertanya daripada lo menjawab.
Ketika lo lebih banyak bertanya, mengajukan pertanyaan, lo bakal bikin orang lebih ngerasa dipahamin oleh lo sendiri. Itu 3 hal yang mainly fokusnya, itu bikin orang jadi bakal lebih suka sama lo dan bikin lo jadi magnet manusia dari buku How to Influence and Influence People. Yang ketiga, kalau misalnya tadi kita udah pertama, itu adalah bikin orang merasa lebih baik. Yang kedua, active listening. Yang ketiga adalah, dalam buku How to Influence and Influence People ini, yang paling powerful banget adalah, biasakan lo bilang maaf dan terima kasih. Ini gue nemuin banget pas gue udah masuk dunia usaha. Pas gue udah masuk dunia kerja, gue ngeliat ada banyak banget pebisnis di luar sana. Obviously, gue juga nggak selamanya kayak jadi seorang pengusaha dari awal sampai akhir. Ya, gue juga pernah kerja di bidang digital agency, gue juga pernah masuk bidang franchise, gue juga pernah masuk juga dalam bidang entertainment. Gue ngeliat ada banyak banget pengusaha. Terutama pas gue ngebangun media sosial gue ketemu sama banyak jenis pengusaha dan gue lihat karakter pengusaha yang berbeda-beda. Dan dari berbagai pengusaha yang ada, yang paling jarang banget gue temuin dari tipe pengusaha adalah mereka yang biasa bilang ke bawahan mereka, karyawan mereka, atau mungkin orang yang dianggap lebih di bawah mereka, entah itu mungkin waiters, atau mungkin itu staff, atau mungkin office boy, atau office girl, mereka bilang terima kasih, thank you, atau enggak maaf. Gue nggak pernah ngeliat hal ini. Dan ketika gue ngeliat pengusaha yang benar-benar menghargai orang, yang bukan cuma kayak dia menghargai bos sesama bos, tapi dia ngeliat orang-orang di bawah mereka. Dan mereka, kalau minta tolong mereka bilang, thank you banget ya, thanks a lot ya, thanks ya, thank you ya. Kalau misalkan ada waiters datang ngebawain dia makanan, terus dia bilang kayak, oh thank you ya mbak, thank you ya mas. Sesimpel ngomong kayak gitu doang aja, itu bikin gue tahu bahwa orang ini 1 dari 10 dan percaya sama gue. Ketika lo nerapin kebiasaan untuk berbicara thank you atau maaf ini ke orang-orang di sekitar lo, okay, kalau emang lo salah, lo akuin dan lo minta maaf. Kalau emang lo dibantu orang, ya lo bilang thank you, terima kasih banyak atas bantuannya. Hal kecil ini itu bakal bikin siapapun di sekitar lo, orang yang lo ketemuin, itu bakal suka banget sama lo. Nah, ini buku yang pertama dari How to Influence and Influence People dari Dale Carnegie. Yang kedua adalah Marcus Aurelius Meditation. Marcus Aurelius, dan gue bakal cerita sedikit tentang Marcus Aurelius. Marcus Aurelius yang nulis buku ini, pada dasarnya yang gue pegang di tangan gue ini adalah buku yang sudah ribuan tahun ada di dunia. Yang lo lihat sekarang di kamera, buku ini udah ribuan tahun ada di dunia. Sebelum lo punya misalnya kakek lo punya kakek lo punya kakek lagi, kakek kita punya kakek kita lagi, kakeknya punya kakek lagi, buku ini itu udah ada di dunia. Karena kalau misalkan lo pernah belajar tentang sebuah negara, namanya itu Romawi kuno. Jadi Romawi kuno itu kan sekarang dia menjadi sebuah negara, ada di Vatikan juga, salah satu bagian dari Romawi kuno. Tapi ada juga di bagian dekat Italia segala macam. Tapi the point is, sebelum benua Eropa itu sekarang menjadi kayak sekarang yang kita tahu tentang Spanyol, Italia, Prancis segala macam, di satu benua itu ada sebuah negara yang bukan negara juga sih, tapi lebih ke kerajaan juga. Itu namanya negara Romawi kuno. Nah, Romawi itu identik banget dengan kerajaan. Ya dong, kayak Raja Romawi. Pasti lo pernah dengar tentang Alexander Agung. Nah, Alexander Agung juga sama, dia raja dari Romawi. Cuman dari linear Raja Romawi, ada raja yang benar, ada raja yang nggak benar. Benar kan? Oke. Raja yang benar dalam negara Romawi itu pernah ada sebuah abadnya, itu disebutnya sebagai the last 4 great kings. Again, gue bukan terlalu yang kayak filsuf banget bagi orang yang suka filsafat, mungkin kalian bisa membenarkan ini. Tapi di Romawi itu ada abad tentang 4 raja terakhir yang baik. Ada Agustinus, salah satunya gue lupa. Tapi yang paling menonjol banget dari 4 raja terakhir terbaik di Romawi ini, itu disebut sebagai Marcus Aurelius. Dan Marcus Aurelius, raja Romawi ini, itu dia, kenapa dibilang sebagai raja yang hebat? Karena dengan segala uang yang dia miliki, semua power yang dimiliki, kayak lo bayangin lo jadi raja, lo jadi presiden. Dia gak korup uang. Dia gak korup moral. Dia nggak mabok-mabokan, dia nggak korup wanita, dia nggak korup untuk uang, dia nggak korup untuk minum-minuman, dia nggak masuk ke dalam perjudian, dia nggak ngelakuin semua hal ini seumur hidupnya. Dan lo tau apa yang dia lakuin sebagai seorang raja dengan uang dan segala macam yang dia bisa punya? Dia milih nulis jurnal. Dan dia milih nulis jurnal ini, lo kalau misalnya nonton jurnal, lo tau gak sih yang kayak sering kita curhat di kertas gitu kan, kayak hari ini gue sedih banget, apa-apa. Tapi bedanya jurnal itu bukan tentang kayak curhatan hati gitu. Tapi
karena dia tuh sangat raja yang bijaksana banget. Dia menulis di jurnalnya tentang apa aja yang dia pelajari dalam kehidupan dia. Hari ini gue merasakan kemarahan, dan kemarahan itu tidak seharusnya maksudnya bukan hal-hal yang biasa kita tulis kalau kita udah malam mau tidur gitu loh. Dan jurnal itu akhirnya ketika di masa kematian Marcus Aurelius itu nggak dibakar. Dia mintanya dibakar karena ya gimana sih, kayak itu kan curhatan gue, ya bakar lah, itu kan personal gue gitu kan. Tapi pas orang dari historian atau sejarawan ngebaca untuk jurnalnya, sejarawan mikir ini nggak bisa dibakar, nggak bisa dibakar lah, kayak ini bukti kebijaksanaan manusia, raja yang menolak keduniawian, ini nggak bisa dibuang, nggak bisa dibakar. Dan long story short, buku ini akhirnya hadir di tangan kita sekarang, Marcus Aurelius Meditation. Dan kalau misalkan lo tanya, Bang, itu tadi udah cukup panjang untuk prolog dari Marcus Aurelius ya. And then, apa sih use-nya bagi lo dalam dunia komunikasi? Oke. Use dari buku Marcus Aurelius ini di Meditation dalam kehidupan komunikasi gue adalah salah satu chapter dari Marcus Aurelius, dia bilang kayak gini di buku ini. Begitu mengesankan bagi seorang manusia ketika manusia lebih memilih manusia lain mati demi diri mereka, tapi mereka lebih peduli terhadap apa opini orang tentang diri mereka. Beberapa bulan ini gue sempat nonton sebuah film yang sekarang lagi ngetren juga di Netflix, mengecewakan banget, season 3-nya kacau. Itu namanya Squid Game. Dan di Squid Game, kalau mungkin lo nonton Squid Game, dari berbagai tipe manusia, ada satu hal yang lo notice. Manusia bakal mengorbankan manusia lainnya demi diri mereka bisa hidup. Lo bisa lihat di berbagai scene Squid Game. Dan yang menarik adalah, walaupun ini terjadi dalam keadaan Squid Game, tapi di luar sana, orang yang sama yang bakal mereka korbankan demi diri mereka sendiri, kalau orang ini bilang ke lo, ih, versi lo jelek banget sih hari ini, lo bakal langsung gak pede seketika. Well, satu orang mungkin gak bakal kayak gitu. Ada pepatah yang bilang kayak, ketika satu orang bilang kalau lo punya buntut, lo bakal ketawa dan lo mikir orang itu orang bego. Tapi ketika ada 3 orang yang bilang lo punya buntut, lo bakal muter balik dan ngecek punggung lo. Dan ini artinya adalah, semakin banyak orang yang ngomong sesuatu tentang lo, semakin kuat juga dampaknya terhadap isi pikiran lo. Dan dalam komunikasi, it's very, very, very powerful banget. Ketika misalkan lo keluar, dan lo ngobrol sama orang, dan lo ngerasa gugup dan gak pede, deep down dalam core diri lo sendiri, lo tahu bahwa semua hal itu berakar kepada satu hal. Itu adalah, gue terlalu mikirin apa kata orang di depan gue tentang diri gue sendiri. Apa yang bakal dipikirin tentang gue? Dia mikir gue canggung gak ya? Dia mikir gue gugup gak ya? Dia ngerasa sakit hati gak ya kalau gue ngomong kayak gini? Dia ngerasa gue kayaknya gak asik gak ya? Gue bakal dimusuhin gak ya kalau gue ngomong kayak gini? Well, the point is, ya gue akan ngomong gini kalau misalkan lo pengen menjadi seorang pembicara yang benar-benar berubah drastis total dalam 30 hari ke depan, dan lo harus cuma ngorbanin satu hal ini doang, yaitu adalah lo harus ngorbanin apa kata orang tentang diri lo. Mau mereka sakit hati, mau mereka ngerasa kayak lo itu orangnya kayak sombong, lo tuh orang kayaknya nyakitin hati mereka, lo tuh orangnya ibaratnya kayaknya nggak asik, canggung. Semua hal ini itu nggak bakal bisa lo ubah perasaan lo yang sering gugup, canggung, malu, dan nggak pede segala macam kalau lo nggak bisa ngorbanin satu hal, yaitu adalah apa kata orang tentang diri lo. Ketika misalkan lo keluar dari rumah dan lo bener-bener bilang ke diri lo sendiri bahwa gue nggak perlu apa kata orang, mau mereka ngomong A, B, C, D, F, G tentang gue, mau mereka bakal ngomongin di belakang gue, mau mereka bakal mikir gue asik atau enggak, mereka mikir gue itu pintar atau enggak, mereka itu mikir gue itu keras kepala atau enggak. The point is, kalau apa yang lo omongin itu benar berdasarkan kebenaran, berdasarkan moral, itu benar secara budaya lah, atau mungkin etis lah, etika, moral. Intinya, kalau apa yang lo bicarakan itu benar, jujur, dan memang seharusnya lo dikatakan itu ya memang harus dikatakan, maka lo harus mengatakan apa yang harus lo katakan. Oke. Dengan lo bisa ngelakuin hal ini, itu bakal jauh lebih bagus dan jauh lebih baik banget ketika lo hidup dengan kehidupan yang lo hidupi tanpa memikirkan apa kata orang, lo mengatakan hanya kebenaran berdasarkan apa yang lo pikir itu benar, daripada lo hidup dalam bayang-bayang bahwa orang lain bakal sakit hati kalau gue ngomong kayak gini, orang lain bakal mikir gue tuh pintar kalau kayak gini, orang lain bakal apa. Intinya lo harus mengorbankan mimpi orang lain dan harus mematikan mimpi orang lain dalam diri lo agar mimpi lo baru bisa mulai hidup.
Dan ini gue bukan berarti lo harus menjadi orang yang antisosial. Bukan. Again, semua hal yang lo bicarakan, cara lo berbicara, cara lo mendengarkan, apa yang lo bicarakan, apa yang lo katakan, semua hal itu harus lo tinjau ulang berdasarkan etika dan moral. Apa yang gue omongin ini benar atau enggak, etis atau enggak, jujur atau enggak. Kalau memang semua tiga hal ini itu memang ya benar, semuanya itu memang harus dikatakan, well, katakan. Tapi bukan berarti lo harus jadi antisosial kayak, ya lo gendut banget sih hari ini. Enggak kayak gitu juga. Yang gue bilang adalah, lo harus mengurangi kadar overthinking atau enggak peduli sedikit sama apa yang orang omongin dan pikirin tentang lo, tapi secara positif. Bukan menjadi antisosial. Dan mungkin yang ngajarin ke gue, gimana cara gue bisa ngilangin rasa gugup itu ketika gue sedang berkomunikasi. Ini untuk bagian Marcus Aurelius. Dan by the way, kalau misalkan 2 buku ini aja masih belum cukup buat lo, karena again, dulu pas gue lagi baca buku, gue sering punya kesulitan untuk mencerna apa sih isi buku ini, terutama ini kan buku filsafat aslinya, untuk kehidupan komunikasi gue. Well, kalau misalnya pengen yang lebih praktis, lebih mudah dicerna dan lebih enak, dan terbukti juga ngebantu banyak teman-teman kita yang lainnya, gue punya sebuah program, namanya itu 3 Hour Communication. Di sana kita udah ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia mengubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, dan bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak beretorika, berargumen, bikin siapa bilang ya yang lo minta, nerapin karisma, bakal bikin lo jadi manusia, dan masih banyak banget lainnya yang kita pelajarin di sana. So, menurut gue ini worth it banget bagi lo kalau lo pengen bener-bener serius investasi skill komunikasi, toh cuma sekali seumur hidup lo investasi ini doang, ini bakal ngubah drastis kehidupan komunikasi lo dalam 30 hari. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, tenang aja, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya lo pengen cek untuk programnya, lo bisa cek aja linknya di bawah. Lanjut ke buku yang ketiga, yaitu adalah Influence by Robert Cialdini. Dulu gue pas belajar berkomunikasi, gue masih mikir orang yang jago komunikasi itu orang yang bisa bikin orang betah ngobrol berjam-jam sama gue. Semakin gue dewasa sekarang, semakin banyak skill komunikasi yang gue pelajarin, semakin gue intens ngebangun bisnis gue sekarang, gue menemukan bahwa orang yang pandai dalam berkomunikasi itu ada 2. Orang yang pandai bikin orang betah ngobrol sama mereka, berarti dia jago mendengarkan, atau orang yang pandai bikin orang itu demen dengerin omongan mereka, atau pandai berbicara. Jadi dalam komunikasi itu cuma 2 hal. Okay? Lo pandai berbicara atau lo pandai mendengarkan. That's it. Itu doang 2. Nih, dalam pandai berbicara ada lagi cabangnya. Dalam pandai berbicara, yang paling top banget skill yang bisa lo kuasain adalah gimana cara lo mengubah pikiran orang dari yang awalnya mereka bilang enggak ke lo menjadi bilang iya ke lo. Atau yang disebut sebagai komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini itu agak-agak awam dalam kuping orang Indonesia. Karena kita masih belum terlalu umum atau relevan dengan apa sih itu arti kata dari persuasif. Ini lo akan jelasin sedikit. Persuasif adalah gimana lo ngubah pikiran orang menjadi setuju dengan apa yang lo bicarakan. Dan itu ada banyak banget tipe-tipe persuasi yang bisa lo gunakan. Jadi ada banyak cara, metode yang bisa lo gunakan untuk bikin orang bilang iya yang lo minta. Beberapa hal yang gue pelajarin dari Cialdini Principle. Jadi buku ini sebenarnya cuma kayak kamus bikin orang bilang iya yang lo minta berdasarkan psikologinya. Jadi lo harus saring lagi ke dalam komunikasi, nggak bisa kayak lo langsung teman mentah-mentah. Contoh 1, di sini itu ada mengenai komitmen and konsistensi. Ini yang bakal gue jadi inti utama dalam video hari ini untuk buku ini. Yaitu adalah ketika lo bikin orang bilang iya, iya, iya ke lo 3 kali, yang keempat, mereka bakal cenderung bilang iya juga ke diri lo. So, dari sini yang gue pelajarin adalah ketika lo berkomunikasi sama orang lain dan lo pengen bikin mereka setuju dengan apa yang lo bicarakan, sebelum lo mulai minta mereka setuju dengan apa yang lo bicarakan, apapun itu permintaannya, bikinin lo Indomie, beli produk lo, beli misalkan let's say untuk proposal bisnis lo, atau misalkan lo kayak mau ngelamar kerja bahkan, sebelum lo bilang ke mereka, yes kamu diterima, ya saya beli produk kamu, boleh aku bikin Indominya, lo harus bikin mereka, orang-orang ini, subjek ini, itu bilang iya sebanyak mungkin ke diri lo terlebih dahulu. Jadi lo bridging dulu. Misalkan nih, ada 4 bridging nih, sebelum akhirnya gue minta di yang keempat ini, mereka untuk minta, mereka ngelakuin apa yang gue minta mereka lakuin. Oke. Contoh, di yang keempat, gue minta teman gue, itu let's say, misalkan dia beliin gue Indomie lah. Maksudnya gue lagi lapar banget gitu. Oke, gue harus bikinnya bilang iya dulu nih, karena iya, mereka bakal probabilitas bilang iya juga di yang keempat. Ini namanya hukum konsistensi dalam psikologi manusia. Manusia bakal cenderung manusia bakal cenderung konsisten dengan apa yang udah mereka lakuin sebelumnya. So, gue bisa bilang kayak gini, bro, lo teman gue bukan sih? Iyalah, ngapain ditanya? Oh, mantap. Kalau misalnya teman gue, lo peduli gak bro sama gue? Enggak.
Serius nih, lo peduli sama gue? Iya peduli, kenapa? Nah, kalau misalnya lo peduli, lo pengen nggak bro? Kalau misalnya gue sampai sakit nih misalkan, di sini sekarang gitu, sakit parah misalkan. Ya, apa sih? Nggak jelas banget sih, kayak gitu. Nah, yang terakhir baru lo bilang kayak, nah kalau misalnya lo peduli sama gue, lo nggak pengen gue sakit, lo pengen gue sehat, lo juga teman gue, bikin gue Indomie dong. Jadi maksud gue gini loh, seenggaknya walaupun itu permintaan yang kayak maksudnya dalam pikiran orang itu permintaan bodoh gitu kan, tapi 3 hal ini menunjukkan bahwa lo effort ke dia untuk bikin dia itu setuju dengan apa yang lo minta di bagian yang keempat. Ini efektif banget untuk lo bikin orang bilang iya kayak lo minta. Kayak sebelum lo bilang ke pasangan lo kayak bikinin aku masakan dong, itu kan kayak langsung perintah. Kesannya kayak lo tuh memerintah banget. Tapi kalau misalnya lo kayak kamu sayang gak sama aku, kamu pengen aku sehat gak, kamu pengen aku happy gak, bikin aku Indomie dong. Mereka bakal kayak kalau misalnya kamu bilang iya 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 pasti bikin Indomie, modus, tapi tetap bikinin. Nah, itu namanya hukum probabilitas dari Chiellini Principle. So, ini 3 buku yang gue pelajarin, tapi selebihnya buku ini juga gue bedah langsung dari kursus gue di Tower Communication. So, kalau misalnya pengen tertarik untuk lihat-lihat kursus gue, dan ingat kalau misalnya pengen investasi sekali seumur hidup untuk skill komunikasi lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.